Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan pedagang bakso ke desa gaib. Ketika menyerahkan mangkuk-mangkuk bakso itu, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah kedua anak itu perlahan berubah. Kulit mereka memucat, mata mereka tenggelam ke dalam, dan senyuman mereka berubah menjadi mengerikan dengan gigi-gigi tajam. Bapak-bapak itu juga mengalami perubahan serupa. Kulitnya menghitam dan matanya berubah menjadi merah menyala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Sore mulai menjelang, jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Saya Pak Situ mulai bersiap untuk rutinitas harian yang saya sudah jalani bertahun-tahun. Udara sejuk gas pegunungan menyapa kulit saat saya melangkah keluar rumah. Dengan cekatan saya mulai menyiapkan bahan-bahan untuk dagangan bakso saya. Satu persatu saya memasukkan bakso ke dalam panci panjang, lalu menyiapkan saus, kecap, dan cabai, dan seledri agar segar. Semua bahan ini nanti akan menjadi pelengkap bakso yang lezat. Saya melirik motor tua yang setia menemani saya berkeliling. Dengan teliti saya memeriksa kondisinya. Oli, bensin, ban semuanya harus sempurna. Motor ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga rekan kerja yang tak tergantikan. Setelah saya yakin semuanya siap, saya memasang gerobak kecil di jok belakang. Dalam gerobak ini saya meletakkan kompor kecil, panci berisi bakso hangat, dan semua bumbu pelengkap meski kecil. Gerobak ini adalah dapur perjalanan yang akan menghasilkan makanan lezat untuk para pelanggan. Sebelum berangkat saya memandang ke arah gunung yang menjulang tinggi. Pemandangan ini selalu memberi saya kekuatan. Meskipun tinggal di kota, suasana di sini tetap damai dan tenang. Dengan senyuman mengembang saya menyalakan motor. Suara mesinnya memecah keheningan yang semakin menyakitkan. Saatnya berkeliling ke desa-desa, membawa kehangatan bakso untuk menghangatkan perut dan hati para pelanggan setia saya. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, melewati jalanan desa yang terkadang berliku. Hari ini berbeda dari biasanya. Langit sejak pagi sudah diselimuti awan gelap, dan hujan lebat turun tanpa henti. Saya Pak Situ memandang keluar jendela, melihat tetesan udara yang membuat berkabut tipis di pegunungan. Biasanya saya sudah berangkat siang atau habis maghrib, tapi hari ini saya harus mengubah rencana saya. Selepas isya, hujan akhirnya reda. Saya memutuskan ini saatnya yang tepat untuk memulai perjalanan. Dengan cepat saya menyiapkan gerobak dan bahan-bahan jualan saya. Kali ini saya menambahkan termos besar berisi jahe hangat, berpikir bahwa para pelanggan mungkin membutuhkan minuman penghangat di dalam malam yang dingin ini. Jalanan masih basah dan berkelap-kelip, memantulkan cahaya lampu motor saya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat uap bakso yang mengepul dari panci terlihat lebih menggoda. Saya memakai jas hujan, berjaga-jaga jika hujan kembali turun. Melewati jalanan setapak yang becek, saya sampai di desa pertama. Lampu-lampu rumah yang menyala hangat menyambut kedatangan saya. Terdengar suara televisi dari beberapa rumah, menandakan banyak orang yang memilih berteduh di dalam rumah malam ini. Pak Situ akhirnya datang juga, suruh Pak Karno, pelanggan setia saya. Kami kira Bapak tidak menjual hari ini karena hujan. Saya pun tersenyum, mana mungkin saya membiarkan pelanggan saya kelaparan, Pak. Apalagi malam dingin begini, paling enak makan bakso hangat-hangat. Tak lama kemudian kepadatan kecil mulai terbentuk di sekitar gerobak saya. Orang-orang keluar rumah membawa payung dan jas hujan demi bersandar bakso. Ada yang memesan untuk dibawa pulang, ada juga yang memilih makan di tempat. Berlindung di bawah terpal warung kopi Bumina yang kebetulan ada di dekat saya berhenti. Malam pun semakin larut, tapi pelanggan terus berdatangan. Air jahe hangat yang saya bawa laku keras, memberikan kehangatan tambahan di tengah udara dingin.
Saya bahkan mendengar beberapa pelanggan berbisik bahwa bakso yang terasa lebih lezat malam ini. Mungkin karena perpaduan cuaca dingin dan kehangatan bakso yang pas. Mendekati tengah malam, stok bakso saya hampir habis. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, memberi tanda bahwa sudah waktunya pulang. Dengan hati puas saya membereskan gerobak dan bersiap kembali. Dalam perjalanan pulang, saya memikirkan hari yang tidak biasa ini. Meski awalnya ragu, keputusan untuk berjualan malam ini ternyata tepat. Saya tidak hanya berhasil menjual dagangan saya, tapi juga membawa sedikit keceriaan di malam yang dingin dan basah ini. Sesampainya di rumah, saya disambut oleh kehangatan aroma yang sangat familiar. Istri saya yang biasanya sudah tidur saat saya pulang masih terjaga di depan ruang tamu. Dia menyambut saya dengan secangkir kopi panas dan senyuman hangat. "Bagaimana dagangannya, Pak?" tanyanya lembut. Saya membalas senyumannya. "Alhamdulillah, Bu, hari ini berbeda, tapi rezeki tetap lancar. Besok kita bisa membeli beras dan membayar uang sekolah anak-anak." Nah, saya akan menceritakan pengalaman horor yang Pak Sidu alami. Malam itu jam sudah menayangkan pukul 11 malam. Saya Pak Sidu baru saja selesai berjualan di sebuah desa yang cukup jauh dari rumah. Kebetulan ada tontonan kesenian di sana, membuat saya menjual bakso lebih banyak dari biasanya. Dengan hati riang karena dagangan laris, saya bersiap pulang. Perjalanan pulang terasa berbeda malam itu. Jalanan yang biasanya sudah sepi, kini terasa lebih mencekam. Pohon-pohon besar di pinggir jalan seolah-olah membentuk bayangan-bayangan aneh yang menari-mari tertiup angin malam. Saya pun maju motor saya, berharap bisa segera sampai di rumah, namun takdir berkata lain. Tiba-tiba di tengah jalan yang paling sepi, motor saya tiba-tiba mati total. Saya mencoba starter berkali-kali, tapi tak ada responnya. Hanya keheningan malam yang menyambut suasana saya. Di jalanan itu tidak ada. Lalu saya mendengarkan suara aneh yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Awalnya hanya seperti bisikan lembut, namun semakin lama semakin jelas. Suara itu terdengar seperti tangisan anak kecil, tapi ada sesuatu yang tidak wajar dari nadanya. Dengan tangan gemetar saya mencoba menyalakan lampu senter di handphone. Cahaya yang redup hanya menambah kesan mencekam. Bayangan-bayangan pohon seolah bergerak, membentuk sosok-sosok yang tidak bisa saya jelaskan. Jantungku berdegup kencang, ingin rasanya lari, tapi saya tidak mungkin meninggalkan motor dan gerobak saya. Saya mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin ini hanya imajinasi saya yang terlalu membohongan karena kelelahan. Namun suara itu semakin jelas kini bukan hanya suara tangisan, tapi juga seperti ada langkah kaki kecil yang mendekat. Saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, dan di sanalah saya melihatnya, sebuah sosok kecil dengan wajah pucat berdiri di samping gerobak bakso saya. Tubuh kaku tak mampu bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, seperti ingin menggapai saya. Dalam ketakutan saya memejamkan mata dan mulai membaca doa-doa yang saya ingat. Tiba-tiba motor saya menyala sendiri dengan suara menggaum keras, mengejutkan saya dan memecahkan dengan malam. Ketika saya membuka mata, sosok itu sudah menghilang tanpa pikir panjang. Saya langsung memacu motor secepat mungkin, tak berani menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah, tubuhku masih gemetar. Istri saya yang menyambut di depan pintu terkejut melihat wajah saya yang sangat pucat. Malam itu saya tak bisa tidur, terus memikirkan kejadian aneh yang baru saja saya alami. Keesokan harinya saya menceritakan pengalaman ini pada tetangga saya yang dituakan di desa. Dia menjelaskan bahwa dulu di jalanan yang saya lewati itu pernah terjadi kecelakaan yang membunuh seorang anak kecil. Sejak saat itu, beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan berserupa. Malam itu seperti biasa saya berangkat selepas maghrib. Langit masih menyiasahkan semburat jingga ketika saya mulai berkeliling dengan motor gerobak bakso saya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat usap dari panci bakso yang mengepul lebih tebal.
Saya baru saja memasuki sebuah taman kota yang biasanya ramai. Namun ini entah kenapa terasa sangat sepi. Lampu-lampu taman berkedip lemah menciptakan bayangan-bayangan aneh di udara. Pepohonan tiba-tiba saya mendengar suara lembut memanggil, "Pak, baksonya masih ada." Saya menoleh dan melihat seseorang wanita muda berdiri di dekat gerobak saya. Ia berpakaian rapi dengan blus putih dan rok hitam, seperti karyawan kantoran yang baru saja pulang kerja. Rambutnya yang masih hitam panjang tergerai rapi. Ada sesuatu yang aneh pada wanita ini. Kulitnya terlalu pucat dan matanya entah seperti ada yang kurang hidup. Namun sebagai pedagang saya tidak ingin menolak pelanggan. Saya pun mengangguk dan mulai menyiapkan bakso untuknya. Wanita itu duduk di bangku taman terdekat menunggu dengan sabar. Ketika saya menyerahkan mangkuk bakso di atasnya, jari-jarinya yang menyentuh tangan saya terasa sangat dingin. Sedingin es. Saya bergidik tapi berusaha tidak menunjukkannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Entah mengapa kenapa saya merasa enggan menoleh ke arah pelanggan itu. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Perlahan-lahan saya menoleh untuk melihat apakah dia sudah selesai makan. Apa yang saya lihat membuat darah saya seolah membeku. Wanita itu bukan lagi wanita yang tadi. Sosoknya terlalu berubah dan menjadi sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Rambutnya yang tadinya rapi kini kusut dan menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya yang pucat kini tampak membusuk di beberapa bagian. Matanya kini hanya rongga hitam yang kosong. Saya berbaring tak mampu bergerak atau bersuara. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya menatap langsung ke arahku. Seringai lebar terbentuk di wajahnya, menampilkan deretan gigi yang hitam dan tajam. "Terima kasih baksonya, Pak." Suaranya serak dan dalam, tidak lagi melembut seperti tadi. Sudah lama sekali aku tidak makan. Dalam sekejap sosok itu menghilang meninggalkan mangkuk bakso yang kosong di bangku taman. Angin dingin berhembus membawa aroma busuk yang membuat mual. Tanpa pikir panjang, saya langsung menyalakan motor dan memacu kendaraan itu sekencang mungkin, meninggalkan taman yang kini terasa jauh lebih gelap dan mencekam. Ada lagi nih, pengalaman mengerikan di desa misterius di tengah hutan. Malam itu terasa. Rasa penasaran mengingatkan saya memutuskan untuk mencoba keuntungan di sebuah desa yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Desa ini tersembunyi di tengah hutan lebat jauh dari keramaian kota. Awalnya pemandangan desa ini cukup mengesankan. Rumah-rumah terlihat bagus dan terawat dengan lampu-lampu yang mencapai jalan-jalan kecil. Saya merasa beruntung setelah menemukan tempat baru untuk berjualan. Tak lama setelah saya memasuki desa, dua anak kecil mendekati gerobak bakso saya. Mereka tersenyum lebar, mata mereka berbinar-binar melihat mangkuk bakso yang masih mengepul. "Pak, kami mau bakso," kata salah satu anak dengan suara riang. Saya tersenyum dan mulai menyiapkan pesanan mereka. Tak lama kemudian seorang bapak-bapak juga mendekat memesan bakso untuk diri sendirinya. Namun ketika saya menyerahkan mangkuk-mangkuk itu, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah kedua anak itu perlahan berubah. Kulit mereka memucat, mata mereka tenggelam ke dalam, dan senyuman mereka berubah menjadi seringai mengerikan dengan gigi-gigi tajam. Bapak-bapak itu juga mengalami perubahan serupa. Kulitnya menghitam dan matanya berubah menjadi merah menyala. Ketakutan mencengkramkanku. Saya langsung menaiki motor bermaksud untuk segera meninggalkan desa ini. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali saya mencoba keluar dari desa, saya selalu berakhir kembali ke tempat yang sama. Selama 1 jam penuh saya berputar-putar dalam kebingungan dan ketakutan. Desa yang tadinya indah kini berubah total. Rumah-rumah bagus itu kini tampak tua dan lapuk, dengan cat-cat mengelupas dan jendela-jendela pecah. Pohon-pohon di sekitar desa seolah-olah mendekat, cabang-cabangnya seperti tangan kurus yang ingin menggapai.
Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala penjuru. Ada suara tangisan anak kecil yang kemudian berubah menjadi tawa mengerikan. Bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak saya mengerti terdengar dari balik semak-semak. Bahkan angin yang berhembus seolah-olah membawa berkata cerita samar. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jantungku berdegup kencang, pikiranku dipenuhi doa-doa yang aku hafal. Saya terus mencoba mencari jalan keluar, berharap bisa menemukan celah untuk melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Tepat ketika jam tangan saya menunjukkan 1 jam berlalu, tiba-tiba saya melihat sebuah cahaya di kejauhan. Tanpa pikir panjang, saya langsung mengarahkan motor ke arah cahaya itu. Ajaibnya, kali ini saya berhasil keluar dari desa. Begitu keluar dari batas desa, pemandangan di sekitar saya berubah total. Hutan lebat yang mengelilingi desa itu menghilang, digantikan oleh ladang-ladang yang luas. Saya menghentikan motor, menoleh ke belakang, dan terkejut mendapati bahwa desa itu telah hilang tanpa bekas. Dengan tubuh gemetar dan nafas terengah-engah, saya melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang jalan, saya tak berhenti-hentinya bersyukur telah berhasil keluar dari tempat mengerikan itu. Sejak kejadian itu, saya tak pernah lagi berani mencoba berjualan di tempat-tempat baru tanpa mencari tahu terlebih dahulu bahaya yang mungkin mengintai di balik tempat-tempat yang tak dikenal. Cerita tamat. Terima kasih.